Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Nah, kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah. Sore hari ini kita membahas tentang teori akad dalam Islam. Tentu ketika kita bicara akad, ini sudah sangat familiar dengan kita. Hampir setiap hari kita bicara tentang akad. Apa itu akad? Ada yang tahu akad? Saya Pak. Ya. Akad yaitu perjanjian Pak. Perjanjian. Dalam hukum, perjanjian itu akan melahirkan sebuah perikatan, dan perikatan itu akan melahirkan konsekuensi. Contoh, ketika kita bertransaksi mengadakan perjanjian di lembaga keuangan syariah, katakanlah seperti akad murabahah. Akad murabahah itu apa? Akad jual beli, bai'un al-murabahah. Maka ketika kita mengajukan pembiayaan ke bank, si A beli mobil, tapi duitnya kurang, maka si A tadi mengajukan pembiayaan ke bank di lembaga keuangan syariah menggunakan skema akad bai' al-murabahah. Datang ke bank, oh saya mau beli mobil. Nah, ini ya Pak kerangka tenor Islamnya. Maka dalam menjadi sumber kita Al-Quran, hadis dan ijtihad. Ini sumbernya ada. Ini kan tauhid, ada rububiyah, uluhiyah, fikih. Terus fikih. Nah, fikih ada ibadah, ada muamalah, ada munakahat, ada jinayah. Fikih kontemporer ini masuk dalam model fikih muamalah. Kenapa fikih muamalah? Karena bicara tentang interaksi, hubungan timbal balik, balas. Ya nanti slide-nya. Nah, di transaksi itu tidak terjadi kalau tidak ada transaksi. Di mana transaksi? Di mana ada pasar, di situ ada transaksi. Jadi pasar itu tidak ada di pasar Panglima. Ingat, akad itu terjadi tidak ada transaksi. Kalau ada orang nikah, ada akad nikah. Kalau nggak ada jual beli, ada akad jual beli. Ada. Oke, lanjut. Next. Oke, lanjut. Oke. Ini apa ya? Penunjukan ya yang alamiah. Ini proses ekonomi ya. Ada proses produksi, ada proses distribusi. Akad itu ada akad yang lazim, ada akad yang baru lazim. Contoh, ada contoh ya. Kalau ada anak kecil di rumah, masih umur 5 tahun, sudah nikah belum? Anak 5 tahun sudah nikah belum? 5 tahun belum
Terus ada suruh dia beli kopi. Tolong belikan kopi. Ini bapak mau kopi. Lazim atau tidak? Lazim bukan? Lazim terjadi tidak? Atau Anda punya kewenangan, tolong belikan gula, lazim tidak? Tapi kalau ada kewenangan Anda, Dek, ini duit 20 juta cari efek pisau. Lazim tidak? Ya. Kenapa ada akad lazim dan ghairul lazim? Dalam kajian fikih, misalnya ijab itu disebut dengan rukun. Rukun ada syarat. Apa syarat penjual dan pembeli? Akal sehat. Akal sehat, ya, apa lagi? Balik, oke, mumayyiz ya. Ini baru syarat penjual pembeli baru ini. Coba. Kalau sekiranya anak kecil 5 tahun itu sudah belum? Sama jawabnya. Kenapa nggak sah? Karena belum balik. Beli permen, anak kecil beli gula, anak kecil beli itu lazim terjadi. Tapi kalau anak kecil yang beli mobil, bukan mobil-mobilan ya, ke showroom cari Avanza, ke showroom beli Fortuner, baru beli lazim. Maka sah jawabnya. Pembelian anak itu yang pertama. Contoh dalam kajian fikih ya, fikih keuangan akan jual beli tadi. Kapan dia sahih? Ketika ada penjual, ada pembeli, ada jual belikan, ada kabul. Sebut akad sahih. Ya. Rukunnya terpenuhi. Atau apa syaratnya tadi? Syarat dari rukun tadi? Kalau di penjual pembeli balik, kata sehat, mumayyiz. Di barang dijual belikan tidak barang najasi, barang najis, barang yang diharamkan. Ijab kabulnya pendapat ulama A, pendapat ulama B, pendapat ulama C yang sama-sama menggunakan metode ijtihad. Ketika terjadi perbedaan, maka kita harus bisa memahami sebuah perbedaan, menaikkan ukhuwah dalam perbedaan tadi. Ketika dalam fikih itu perbedaan, kita harus moderat, kita terima dengan alasan yang kuat kita pakai. Akad, ya, tabaru itu sifatnya ta'awun. Tapi ta'awun tolong deh. Di mobil kenapa usaha nih, beda mobil carry, tau carry ya? R300 kan, bak belakang. Bang cari pisau. Berapa harganya? Mobil ini harganya katakanlah 100.000 juta cash. Maka pihak perbankan tadi ya akan pergi ke showroom. Pihak bank ke showroom dia minyak cash, kita ke bank bayarnya nyicil. Ditentukan lagi berapa marginnya. Ada hitung-hitungannya, ada analisisnya tadi kan. Katakanlah ditemukan pokoknya 110 juta. Ada akad musyarakah. Apa itu akad musyarakah? Sahibul mal dan modal antara pemilik modal dengan pengelola modal. Ketika ada kerjasama, maka ada hasil. Apa dia dibagi? Itu bagi hasil. Proporsinya bagaimana? Tergantung kesepakatan akad. Ketika dia musyarakah, itu musyarakah syirkah. Apa itu syirkah? Kerjasama dua orang atau lebih dan satu. Diwajibkan berinvestasi pada instrumen yang memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam.
Alasannya itu untuk memastikan kegiatan perusahaan itu halal, memenuhi kriteria keuangan syariah, memberikan kepastian bagi investor, dan menjaga kepatuhan syariah pasar modal. Bagaimana? Dari Amalia, mengapa investor perlu memahami risiko sebelum membeli saham syariah? Karena setiap investasi selalu mengandung kemungkinan memperoleh keuntungan maupun sesuai prinsip-prinsip syariah, walaupun mengalami kerugian meskipun saham syariah dikelola sesuai prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari kegiatan usaha yang dilarang dalam Islam. Investasi ini tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat menyebabkan nilai saham naik atau turun. Jadi, oleh karena jadi pertama pasar ya. Apa itu pasar? Jual dan beli ya. Jadi kenapa ada pasar modal ya? Itu ada transaksi saham syariah, ada reksadana syariah ya, ada obligasi di sana. Pertama, fungsi pasar itu adalah fungsi promosi, benar? Di mana orang promosi? Di pasar. Maka, jadi ada fungsi produksi, ada fungsi distribusi. Nah, dua fungsi inilah yang melekat pada pasar modal syariah. Maka ada pasar uang, ada pasar modal, dia berbeda. Dia sama-sama instrumen keuangan. Kalau pasar modal, jangka. Dalam pasar modal tadi, ada pasar primer, ada pasar sekunder. Apa bedanya? Pasar primer itu hanya mempertemukan antara emiten dan emiten. Emiten dan investor di pasar primer. Si A, perusahaan A punya saham kan, investor belinya di pasar primer. Di pasar sekunder baru terjadi kekuatan permintaan barang dan penawaran barang. Bedanya kalau di pasar itu apa yang ditawarkan? Saham. Efek-efek syariah. Ada analisis fundamental, ada analisis teknikal. Analisis fundamental dan analisis teknikal itu digunakan di pasar sekunder, tidak pada pasar primer. Makanya ada orang sebagai apa? Broker apa broker? Orang yang jual beli saham kan pemain. Itu kan di pasar sekunder. Dan yang ada saham kan analisis fundamental, ya kan? Apa itu fundamental? Fondasi, nanti dasar kan fondasi. Perusahaan, laporan keuangan perusahaan. Misalnya suatu perusahaan, laporan keuangannya bagus, sehat kan? Rasio keuangannya sehat, dapat akun di saham syariah. Mau beli sahamnya saham minuman keras, langsung ditolak sama sistem. Kenapa ditolak? Nggak syar'i. Anda punya saham mau beli saham, pas silakan permohonan kembali ke bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari saudari Nelsa. Dari ketiga akad yang kami jelaskan tadi, yaitu akad mudharabah, akad mubahah, dan musyarakah, akad mana yang sering digunakan dalam pembayaran perbankan syariah? Akad yang paling sering digunakan yaitu adalah akad mudharabah, karena akad mudharabah itu sederhana, jelas, mudah dipahami oleh Ketika
pihak lembaga keuangan akan menggunakan akad ini tadi sebenarnya ada akad tijari atau tijarah atau akad tabarruk, komersil dan tolong menolong. Kalau dalam akad mudharabah secara klasiknya bahwa ketika si pengelola dana gagal bukan disebabkan human error ya. Human error itu apa human error? Sengaja ya, nggak ada analisisnya, gagal. Maka si pengelola dana tidak bertanggung jawab atas kerugiannya tadi. Itu akan mudharabah. Risiko besar atau kecil risikonya?